Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hal ikhwah, sekarang kita akan belajar pelajaran shorof ya. Setelah minggu lalu kita belajar nahwu, kita hari ini akan belajar shorof. Ya, bagi yang sudah memiliki buku, silakan membuka bukunya halaman 1. Bagi yang belum memiliki, silakan perhatikan gambar di sini. Baik, sebelum kita memasuki kaidah, memasuki pembahasan shorof, kita membaca dulu nasnya di sini ya, wacananya di sini. Baik, saya baca. Di sini judulnya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Al-kalimat al-jadidah. Hasuna yahsunu. Hasuna yahsunu artinya baik, bagus ya. Di sini meskipun hasuna yahsunu itu bentuknya fiil, akan tetapi dia menjelaskan tentang sifat ya. Tapi dia dalam bentuk fiil, sama seperti kaburo yakburu atau yang lainnya. Itu maksudnya menjelaskan sifat dari fa'ilnya. Nah, setelah ini kita akan jelaskan. Tayassaru artinya mudah. Yang mudah. Ahkam itu jamak dari hukmun. Artinya hukum. Lalu masail jamak dari masalah. Masail jamak dari masalah, artinya permasalahan atau masalah-masalah. Lalu sahula yashulu. Nah, ini sama seperti hasuna yahsunu. Dia meskipun bentuknya fiil, akan tetapi dia menjelaskan tentang sifat dari fa'ilnya. Artinya mudah. Kita baca nasnya. Alima ammarun anna syahra ramadhana yabda'u ba'da ayamin. Alima Ammar mengetahui anna syahra ramadhana, bahwa bulan Ramadan yabda'u ba'da ayamin, akan mulai setelah ba'da ayamin, setelah beberapa hari. Ayam artinya hari-hari. Akan tapi ketika jumlahnya seperti ini, ba'da ayam, fi hadhil ayam, qoblal ayam, artinya beberapa hari. Walakinnahu lam ya'lam fi ayyi yaumin yabda. Akan tetapi Ammar, di sini kembali ke Ammar, lam ya'lam belum mengetahui fi ayyi yaumin yabda, di hari apa. Ya, ayyi yaumin artinya hari apa. Yabda akan dimulai. Ayyi yaum ini hari apa atau hari yang mana. Wa hasiba anna yaumal itsnaini awwalu yaumin fi Ramadan. Wa hasiba artinya mengira, dan dia mengira bahwa anna yaumal itsnain, hari Senin, adalah awwalu yaumin fi Ramadan, hari pertama di bulan Ramadan. Sa'ala Ammarun abahu an dzalika. Ammar bertanya kepada ayahnya tentang hal itu, an dzalika, fa akhbarahu anna syahra Ramadan qad yakunu yaumal thulatsa'i. Fa akhbarahu, lalu ayah dari Ammar memberitahunya. Akhbaru yukhbiru artinya mengabarkan atau memberitahu. Fa akhbarahu anna syahra Ramadan qad yakunu yaumat thulatsa, dan ayahnya memberitahu Ammar bahwa bulan Ramadan bisa jadi, qad yakunu bisa jadi ya, ketika huruf qad ini bertemu atau datang sebelum sebelum fi'il mudhari', dia bisa berarti kadang-kadang, bisa berarti bisa jadi, dan masih banyak lagi. Nah, di sini dia bermakna qad yakunu bisa jadi yaumul thulatsa, hari Selasa. Wa qala lahu, lalu ayahnya Ammar berkata kepada Ammar, yahsunu an tahtam fi syahri ramadhana bil ibadati wal ilmi. Yahsun, bagus, an tahtam,
fi syahri Ramadan, bagus di bulan Ramadan, pada saat bulan Ramadan antahtam untuk hendaknya kamu memperhatikan bil ibadati wal ilmi, memperhatikan ibadah dan ilmu, ya. Wa taqra'a ma tayassara minal Qur'anil Karim, dan kamu membaca apa yang mudah dari Qur'anul Karim. Wa taktuba fi kurrasatika ba'dal ahkamil lati tufiduka fi sholatika wa shaumika. Wa taktuba fi kurrasatika, dan kamu menulis di buku tulismu ba'dal ahkam, beberapa hukum allati tufiduka, yang akan bermanfaat bagimu fi sholatika, di sholatmu dan puasamu, fi shaumika. Dakhala Ramadhanu yawmatil bulan Ramadan pun masuk di hari Selasa, sebagaimana yang dikatakan oleh ayah dari Ammar. Fajalasa Ammarun wa qara'a 'ishrina safhatan minal Qur'ani. Lalu Ammar pun duduk dan membaca 20 halaman dari Al-Qur'an. Wa kataba thalatha safahatin fil masailil lati tufiduhu. Lalu dia menulis 3 lembar di 3 lembar itu tentang permasalahan-permasalahan allati tufidu, yang bermanfaat baginya. Wa fa'ala dzalika kulla yaumin, dan dia mengerjakan hal itu setiap hari fi Ramadan, di bulan Ramadan. Wasahula alaihi ma'rifatu ahkamiddin, dan mudah baginya untuk mengetahui hukum-hukum agama. Nah, sekarang kita masuk ke qaidah. Masuk ke pembahasan shorof. Judul yang akan kita pelajari hari ini adalah ahwalul fi'lil madhi thulathi ma'a mudhari. Ahwal, keadaan fi'il madhi dan yang sulasi. Sulasi maksudnya adalah fi'il, thulathi maksudnya adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf saja, tidak lebih, ya. Ma'a mudhari, begitu juga dengan keadaan mudhari'nya. Ya, di sini terdapat banyak pembahasannya. Akan tetapi agar lebih cepat dan mudah, Ustadz langsung ke al-qawaid. Ya, bagi yang memiliki buku, silakan membuka halaman 6. Ya, bagi yang memiliki buku, silakan membuka halaman 6. Ahwalul fi'lil madhi ats-tsulati ma'a mudhari. Keadaan fi'il madhi yang sulasi, yang hurufnya hanya 3, ma'a mudhari, dengan keadaan mudhari'nya. Tuqsamul af'alu fil lughatil arabiyyah bihasabi harakati 'ainil fi'li ila 6 abwabin. Ya. Jadi, semua fi'il dalam bahasa Arab itu tuqsamul af'alu fil lughatil arabiyyah, fi'il di dalam bahasa Arab itu dibagi bihasabi harakati 'ainil fi'li, tergantung dari harokat ainil fi'linya, ila 6 abwabin, dan kepada 6 bab. Ya, maksudnya apa ainul fi'li? Jadi di dalam bahasa Arab itu semua fi'il sulasi, misalnya di sini ya, berarti kita belajar sulasi dulu. Semua fi'il itu kembali ke timbangan awalnya, yaitu kata fa'ala. Misalnya doroba. Nah, doroba misalnya di sini fi'ilnya. Ini berarti huruf dot di sini berarti disebut dengan fa'ul fi'li. Ya, fa'ul fi'li. Huruf dot di sini disebut dengan fa'ul fi'li.
huruf ro di sini disebut dengan ainul fi'li dan huruf ba di sini dengan lamul fi'li. Nah, jadi semua fi'il di dalam bahasa Arab, nah di sini kita belajar yang sulasi, maka dia timbangannya kembali ke fi'il fa'ala ini. Yang pertama berarti fa'ul fi'il, yang tengah berarti ainul fi'il, yang terakhir berarti ba'ul fi'il. Nah, di sini fi'il dalam bahasa Arab itu dilihat dari ainul fi'linya, nah dilihat dari harokat ainul fi'linya, itu dibagi menjadi 6 bab. Yang pertama adalah al-bab al-awwal, mithlu nasoro yansuru. Bab pertama adalah nasoro yansuru. Nah, bab yang pertama adalah nasoro yansuru. Ya, bab pertama adalah nasoro yansuru. Nah, maksudnya gimana? Dia memiliki harokat ain di fi'il madinya itu sebentar, adalah fathah, dan di fi'il mudhari'nya harokat ainnya adalah dhammah. Ya, ini maksudnya gini. Nasara yang suruh itu seperti fa'ala ya. Harokat ainul fi'il di fi'il madinya fathah, dan harokat ain di fi'il mudhari'nya adalah dhammah. Itu bab awal, yaitu fa'ala yaf'ulu nasara yansuru. Lalu di bab yang kedua, al-bab ats-tsani, yaitu doroba yadribu. Doroba yadribu, di mana ainul fi'li di fi'il madinya itu fathah, dan ainul fi'li di fi'il mudhari'nya itu dhammah. Ya, ainul fi'li di fi'il madinya fathah, ainul fi'li di fi'il mudhari'nya dhammah. Fa'ala yaf'ulu doroba, afwan, sorry. Maksudnya maksudnya fa'il, fa'ala yaf'ilu. Ainul fi'linya di fi'il madinya fathah, dan ainul fi'li di fi'il mudhari'nya kasrah. Fa'ala yaf'ilu doroba yadribu. Fa'ala yaf'ilu doroba yadribu. Lalu yang ketiga, al-bab ats-tsalits, fataha yaftahu, yaitu fataha yaftahu. Ainul fi'li di fi'il madinya fathah, dan ainul fi'li di fi'il mudhari'nya juga fathah, seperti fataha yaftahu. Ya, seperti fataha yaftahu. Lalu al-bab ar-rabi', di sini ainul fi'linya kasrah, seperti alima ya'lamu. Ainul fi'li di fi'il madinya kasrah, dan ainul fi'li di fi'il mudhari'nya fathah, seperti alima ya'lamu, fa'ila yaf'alu. Lalu al-bab al-khamis, bab yang ke-5, karuma yakrumu. Karuma yakrumu, ainul fi'li di fi'il madinya dhammah, dan ainul fi'li di fi'il mudhari'nya dhammah. Karuma yakrumu. Ya, karuma yakrumu. Seperti kalau di dalam contoh tadi itu sahula yashulu. Ya, kalau dalam contoh tadi sahula yashulu dalam nas.
Lalu bab yang terakhir, al-bab as-sadis, itu adalah hasiba yahsibu, fa'ila yaf'ilu. Ya, seperti ini. Ya, ini adalah 6 bab pembagian fiil madi dan mudhari'nya dilihat dari ainul fiil, ya. Jadi yang berubah itu hanya ainul fiilnya. Fa dan lamnya tidak berubah. Semuanya fathah. Nah, soro, doroba, fataha, alima, karuma, hasiba, ya. Yang berubahnya ainul fiilnya. Seperti itu. Nah, sampai di sini mudah untuk difahami karena ini hanya sebatas menghafal, ya. Bahwa nasoro itu timbangannya adalah fa'ala, bahwa doroba itu timbangannya adalah bahwa nasoro yang suruh itu timbangannya seperti fa'ala yaf'ulu, bahwa doroba yatribu itu timbangannya seperti fa'ala yaf'ilu, bahwa fataha yaftahu itu timbangannya seperti fa'ala yaf'alu, dan alima ya'lamu itu timbangannya seperti fa'ila yaf'alu, dan karuma yakrumu itu timbangannya seperti faula yaf'ulu, dan hasiba yahsibu itu timbangannya seperti fa'ila yaf'ilu. Ya, mudah-mudahan bisa difahami dan dihafalkan. Ya, ini dihafalkan, ini sangat penting dalam mempelajari bahasa Arab. Karena fi'il thulathi adalah sumber dari fi'il-fi'il yang hurufnya lebih dari 3. Aku qauli hadza, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.